Selamat datang para jiwa yang terpilih. Hari ketika kamu memutuskan untuk berkata, cukup sudah, adalah hari ketika segalanya berubah. Sebab dalam hidup, selalu ada titik di mana seseorang merasa lelah. Lelah mendengar suara-suara yang meragukan, lelah dengan komentar-komentar yang meremehkan, dan lelah dengan ekspektasi-ekspektasi yang menjerat. Suara-suara itu, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri, seringkali menjadi rantai tak terlihat yang menahan langkahmu. Namun ingatlah, di balik setiap batasan, tersembunyi sebuah kekuatan besar yang menunggu untuk dilepaskan. Pada dasarnya, manusia diciptakan dengan naluri untuk peduli terhadap pandangan orang lain. Itu adalah warisan dari masa lalu, ketika diterima oleh kelompok adalah soal hidup dan mati. Namun sekarang, kita tidak lagi bersembunyi dari binatang buas di hutan. Kita bersembunyi dari pandangan tajam dan komentar sinis yang menembus layar ponsel dan percakapan sehari-hari. Kita bersembunyi dari keraguan yang menjerat, dari suara yang berkata, "Kamu tidak cukup baik." Namun hari ini, semua itu berubah. Hari ini adalah hari di mana kamu berdiri dan berkata, "Cukup sudah." Hari di mana kamu menggambar garis di pasir dan memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang keraguan. Hari di mana kamu memilih untuk mengambil kembali kendali atas hidupmu, bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan tindakan nyata yang berbicara lebih lantang daripada 1000 suara. Dan percayalah, saat itu terjadi, dunia mulai memperhatikan. Tidak karena kamu berteriak lebih keras, tetapi karena kamu bergerak dengan ketegasan. Kamu membungkam kritik bukan dengan membalas, melainkan dengan bukti yang tak terbantahkan. Kamu memilih untuk hidup bukan demi pembuktian, melainkan demi pertumbuhan. Dan itulah kemenangan sejati. Ketika kamu tidak lagi berjalan untuk membuktikan diri kepada orang lain, tetapi untuk membuktikan diri kepada dirimu sendiri. Namun, bagaimana cara menuju titik kebangkitan itu? Bagaimana caranya agar kamu bisa membungkam kritik dan meraih kemenangan yang tak tergoyahkan? Disinilah kita akan membahasnya. Bukan dengan kata-kata yang klise, tetapi dengan kebenaran yang murni dan langkah-langkah yang nyata. Ini bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang melangkah dengan kepala tegak, tentang membebaskan diri dari belenggu yang menahan, dan tentang membangun hidup yang pantas kamu banggakan. Jadi, bersiaplah. Kita akan memecah perjalanan ini menjadi 6 bagian yang akan menuntunmu untuk mengubah kritik menjadi kekuatan. 6 langkah untuk membangun benteng ketahanan dalam dirimu, sehingga tidak ada lagi suara yang mampu meruntuhkan keyakinanmu. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu untuk melakukan satu hal sederhana. Jika pesan ini mulai menggugah hatimu, jika kata-kata ini seolah memanggil jiwamu yang terdalam, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan penuh kekuatan di masa mendatang. Jangan lupa untuk subscribe, karena perjalanan ini masih panjang, dan bersama-sama kita akan melewatinya dengan keberanian. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Sinyal bahwa kamu telah siap melepaskan semua batasan, membuka diri terhadap perubahan, dan menjemput takdir yang selama ini telah menantimu. Karena ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bersama-sama, kita akan membangun komunitas yang tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Komunitas yang saling mendukung, saling menguatkan, dan tidak takut untuk menantang dunia dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Inilah waktunya. Inilah saatnya. Saatnya untuk mengambil kembali kekuatanmu, menegakkan kepala, dan melangkah dengan penuh keyakinan. Bersiaplah untuk memasuki bagian pertama dari perjalanan ini. Sebuah langkah awal menuju kehidupan yang lebih berani, lebih kuat, dan lebih bebas dari belenggu kritik yang selama ini menahanmu. Mari kita mulai perjalanan ini, dan biarkan dunia melihat bahwa inilah waktumu untuk bersinar. Bagian 1. Berhenti berdebat dengan orang yang tidak pernah mendengarkan. Ada pertempuran yang tidak akan pernah kamu menangkan, bukan karena kamu lemah, bukan pula karena kamu salah,
tetapi karena medan tempurnya memang tidak adil. Perdebatan dengan orang-orang yang tidak pernah benar-benar mendengarkan adalah satu di antara pertempuran itu. Mereka bukan datang untuk memahami, bukan pula untuk merangkul pandangan baru. Mereka datang hanya untuk berbicara, menunggu giliran, dan mengasah lidah dengan kata-kata yang tajam. Bukan untuk berdialog, tetapi untuk mendominasi. Kamu mungkin pernah ada di sana. Duduk di meja perdebatan, menghabiskan waktu dan tenaga, berharap bahwa dengan penjelasan yang baik, mereka akan mengerti. Bahwa jika kamu berbicara dengan sabar, dengan logika, dan dengan hati yang terbuka, mereka akhirnya akan melihat kebenaran dari sudut pandangmu. Tapi kenyataannya, berapa kali itu berhasil? Berapa kali mereka benar-benar berhenti untuk mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran untuk menyerang? Sakit, bukan? Ketika kamu menyadari bahwa selama ini kamu bukan sedang berdialog, tetapi sedang berbicara dengan dinding yang dingin dan tak bersuara. Kamu berharap bisa membuka pikiran mereka, tapi yang kamu temui justru tembok yang semakin tinggi. Kamu merasa lelah, bukan karena kalah, tetapi karena tidak pernah benar-benar diakui. Dan di sanalah letak kebangkitanmu. Ketika kamu berkata dalam hati, "Cukup sudah." Ketika kamu menyadari bahwa tidak semua perdebatan layak untuk diikuti, tidak semua komentar pantas untuk direspon, dan tidak semua suara berhak untuk didengar. Kamu mulai memahami bahwa energi dan waktu adalah harta yang terlalu berharga untuk dibuang pada orang-orang yang tidak berniat menghargainya. Ini bukan tentang menyerah. Bukan pula tentang lari dari kenyataan. Ini tentang memilih pertempuran yang pantas. Karena terkadang, kemenangan sejati bukan datang dari memenangkan perdebatan, tetapi dari keberanian untuk tidak ikut serta di dalamnya. Dari keberanian untuk berkata, "Waktuku terlalu berharga untuk ini. Energi hidupku terlalu sakral untuk dipakai membuktikan sesuatu kepada mereka yang bahkan tidak berniat untuk memahami." Ada kekuatan besar dalam diam. Ada ketegasan dalam memilih untuk tidak merespon. Ketika kamu berhenti memberi perhatian pada kritik yang tidak membangun, ketika kamu berhenti meladeni komentar yang hanya bertujuan meremehkan, di sanalah kamu mulai merebut kembali kekuatanmu. Kritikan itu seperti api, ia hanya akan terus menyala jika kamu terus memberinya bahan bakar. Namun ketika kamu memilih untuk tidak lagi menyiramnya dengan perhatian, perlahan-lahan api itu padam. Suara mereka mengecil, hingga akhirnya menghilang seperti angin yang berlalu. Dan saat itu terjadi, kamu menemukan ruang yang baru. Ruang di mana kamu tidak lagi terjebak dalam debat yang sia-sia. Ruang di mana kamu bisa fokus membangun, bukan membuktikan. Kamu mulai menyalurkan energimu pada hal-hal yang benar-benar berarti. Pertumbuhan, pencapaian, dan ketenangan batin. Kamu berhenti memikirkan jawaban untuk setiap sindiran, setiap komentar sinis, setiap kata-kata yang menyakitkan. Karena kamu tahu, jawaban terbaik bukan terucap dari mulut, melainkan ditunjukkan lewat tindakan. Tindakan yang nyata. Hasil yang berbicara. Karya yang menjelaskan siapa dirimu jauh lebih baik daripada 1000 kata. Dan di sanalah keindahannya. Ketika kamu tidak lagi sibuk berdebat, kamu mulai membangun. Kamu mulai fokus pada kemajuan, bukan pada pembuktian. Kamu tidak lagi sibuk membalas, tetapi sibuk mencipta. Dan diam-diam, ketika karyamu mulai berbicara, bahkan kritik terkeras pun akan terdiam. Tidak ada yang bisa membantah bukti. Tidak ada yang bisa mengabaikan hasil. Mungkin mereka masih berbicara di belakang, masih mengirimkan komentar pedas, masih berbisik tentang kegagalanmu yang lalu. Tapi kamu tahu, itu hanya suara-suara kecil dari mereka yang terjebak dalam keraguan mereka sendiri. Suara-suara itu tidak akan pernah lebih keras dari langkahmu yang tegap menuju masa depan. Karena setiap langkah yang kamu ambil, setiap pencapaian yang kamu raih, adalah bukti nyata bahwa kamu tidak lagi terikat pada kata-kata mereka. Kamu membungkam kritik bukan dengan suara yang lebih keras, tetapi dengan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Dengan pencapaian yang tidak bisa diabaikan. Dengan keberhasilan yang lahir dari ketekunan dan keyakinan. Dan percayalah, kemenangan seperti itu adalah kemenangan yang tidak pernah mereka duga. Sebab mereka menunggu kemarahanmu, menunggu reaksi, menunggu jawaban. Namun yang kamu berikan adalah hasil, ketenangan, dan kemajuan.
Dan itu adalah pukulan paling telak bagi siapapun yang pernah meragukanmu. Jadi, izinkan dirimu untuk tenang. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menunggu jawaban yang takkan pernah datang. Karena kamu tahu, jawabanmu bukan dalam kata-kata, melainkan dalam hasil yang tak terbantahkan, dan itu adalah kekuatan yang sejati. Bagian 2. Menghadapi kritikus dari dalam diri sendiri. Di dalam setiap diri manusia, ada suara kecil yang berbicara. Suara yang terkadang berbisik pelan, namun di saat lain berteriak nyaring. Suara yang mempertanyakan, meragukan, bahkan meremehkan. Suara itu adalah kritikus paling kejam yang pernah ada, karena ia tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Mungkin kamu pernah mendengarnya. Suara yang berkata, "Kamu tidak cukup pintar." Suara yang membisikkan, "Kamu akan gagal lagi." Suara yang memperingatkan, "Mereka akan menertawakanmu." Suara ini tidak membutuhkan saksi untuk melukai, karena ia berbicara dalam keheningan, di dalam pikiran yang sunyi, mengisi ruang dengan keraguan yang perlahan menghancurkan kepercayaan diri. Dan inilah kenyataannya. Tidak peduli sekeras apapun dunia di luar mencemooh, kritikus dari dalam diri sendirilah yang paling berbahaya. Karena jika suara itu tidak dihentikan, ia akan terus tumbuh. Menciptakan batas-batas tak terlihat yang mengurung langkahmu. Dan lebih menakutkan lagi, seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang menjadi tawanan suara tersebut. Pada awalnya, mungkin suara itu terdengar seperti nasihat, seperti bisikan yang mencoba melindungi. Ia berkata, iya. Jangan coba-coba. Kamu tidak akan berhasil. Atau, lebih baik diam daripada gagal dan dipermalukan. Seolah-olah itu adalah bentuk kehati-hatian, padahal sesungguhnya itu adalah ketakutan yang menyamar. Ketakutan lama yang berakar dari kegagalan masa lalu, dari luka yang belum sembuh, dari trauma yang belum benar-benar pergi. Dan disinilah momen penting itu terjadi. Momen ketika kamu memilih untuk mendengar dengan jujur. Bukan untuk tunduk, tapi untuk memahami. Bukan untuk menyerah, tapi untuk membongkar apa yang selama ini menahanmu. Kamu mulai bertanya, apakah suara ini berkata jujur? Apakah aku benar-benar seburuk itu? Atau hanya ketakutan lama yang belum selesai? Dan dalam keheningan itu, seringkali kamu menemukan kenyataan yang mencengangkan. Bahwa suara itu bukanlah kebenaran. Ia hanyalah ketakutan yang diulang-ulang. Sebuah kekhawatiran yang dibangun dari asumsi, bukan fakta. Ketika kamu berani bertanya, ketika kamu berani menantang, perlahan-lahan suara itu mulai kehilangan kekuatannya. Karena kebenaran memiliki cara yang unik untuk membebaskan. Saat kamu menyadari bahwa suara itu salah, kamu mulai menulis ulang narasi dalam dirimu sendiri. Kamu mulai mengatakan pada dirimu, aku mungkin pernah gagal, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kamu mulai membisikkan kata-kata yang membangun. Aku layak mencoba, karena hanya dengan mencoba aku bisa tumbuh. Kamu mulai membangun pondasi baru, bukan dari ketakutan, tapi dari harapan dan keberanian. Perlahan-lahan, kamu menjadi sahabat bagi dirimu sendiri. Kamu bukan lagi musuh bagi pikiranmu, tetapi penuntun yang bijaksana. Kamu mulai memahami bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi pintu menuju pembelajaran. Kamu mulai percaya bahwa setiap langkah, bahkan yang paling kecil, adalah kemajuan yang layak dirayakan. Dan ada keindahan dalam proses ini. Ketika kritikus dalam dirimu mulai melemah, kritikus dari luar pun kehilangan cengkeramannya. Karena ketika kamu sudah berdamai dengan diri sendiri, tidak ada komentar dari luar yang bisa melukai. Ketika kamu sudah menerima setiap bagian dari dirimu, baik yang kuat maupun yang rapuh, tidak ada yang bisa merobohkan benteng keyakinanmu. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kamu tidak lagi menunggu validasi dari dunia luar. Kamu cukup berjalan, melangkah dengan pasti, karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu perjalananmu. Dan yang terpenting, kamu tahu bahwa perjalanan itu layak dijalani, meski penuh luka dan rintangan. Inilah kemenangan sejati.
Bukan karena dunia berhenti mengkritik, tetapi karena kamu telah berhenti mendengarkan suara yang salah di dalam diri. Kamu sudah memilih untuk mendengarkan suara yang membangun, suara yang mengatakan, kamu cukup, kamu mampu, kamu layak untuk mencoba dan bertumbuh. Dan ketika kamu hidup dengan keyakinan itu, kamu telah menang. Bukan hanya terhadap dunia, tetapi terhadap diri sendiri. Karena kekuatan terbesar bukanlah tentang membungkam dunia, tetapi membungkam keraguan di dalam diri, lalu melangkah dengan penuh keyakinan. Jadi, mulailah dari sini. Mulailah dengan keberanian untuk bertanya kepada diri sendiri, untuk menantang suara yang meragukan. Dan temukan bahwa di balik setiap ketakutan, selalu ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Karena sejatinya, kemenangan terbesar bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang berdamai dengan diri sendiri. Bagian 3. Menjadi sumber validasi untuk diri sendiri. Ada satu hal yang seringkali tidak kita sadari, betapa seringnya kita menggantungkan kebahagiaan dan harga diri pada pengakuan orang lain. Kita mencari validasi di mata mereka, berharap akan mendapat anggukan, pujian, atau sekadar pengakuan bahwa kita cukup baik, cukup pintar, dan cukup berharga. Kita menunggu apresiasi dari teman, keluarga, rekan kerja, bahkan dari orang-orang asing yang mungkin tidak benar-benar mengenal siapa diri kita. Seolah-olah kebahagiaan hanya bisa tumbuh dari kata-kata manis yang mereka lontarkan. Seolah-olah setiap pencapaian yang kita raih hanya akan sah jika mereka mengatakan, kamu hebat, atau kerjamu luar biasa. Dan tanpa kita sadari, hidup kita menjadi permainan yang melelahkan, di mana setiap gerakan menunggu sorak-sorai dari kerumunan yang mungkin tidak pernah benar-benar peduli. Namun inilah kenyataan yang sering kita lupakan. Menggantungkan harga diri pada pengakuan orang lain adalah perangkap yang kejam. Karena pengakuan itu tidak pernah abadi. Hari ini mereka memujimu, esok mungkin mereka mencacimu. Hari ini mereka bertepuk tangan, namun lusa mereka bisa berbalik membelakangi. Seberapa sering kita mengejar validasi dari orang-orang yang bahkan tidak akan mengingat nama kita beberapa tahun ke depan. Dan disinilah letak kebangkitanmu. Ketika kamu akhirnya sadar bahwa menunggu validasi dari luar adalah permainan yang tidak pernah bisa dimenangkan. Bahwa setiap pujian hanyalah gemuruh sesaat, dan setiap cemoohan hanyalah bayangan yang berlalu. Kamu mulai memahami satu hal penting. Satu-satunya validasi yang benar-benar bermakna adalah validasi yang berasal dari dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu orang lain mengatakan bahwa kamu berharga. Kamu berdiri di depan cermin, memandang dirimu, dan berkata dengan penuh keyakinan, aku cukup, aku berharga, aku layak untuk dicintai dan dihargai. Bukan karena orang lain yang mengatakannya, tapi karena kamu percaya itu dari hatimu yang paling dalam. Dan inilah keindahannya, ketika kamu mulai menjadi sumber validasi untuk dirimu sendiri. Ketika kamu merayakan setiap pencapaian kecilmu, bukan karena dunia melihat, tetapi karena kamu tahu betapa keras perjuangan yang telah kamu lalui. Kamu menghargai dirimu bukan karena pujian yang kamu terima, tetapi karena keteguhan dan usaha yang tidak pernah berhenti. Kamu mulai memahami bahwa keberhasilan bukan tentang seberapa banyak orang yang memuji, tetapi tentang seberapa besar tekadmu untuk terus melangkah meski dalam sepi. Kamu belajar untuk berkata, aku bangga dengan diriku sendiri, bahkan ketika dunia memilih untuk diam. Kamu memilih untuk menghormati prosesmu, mencintai setiap luka dan setiap peluh yang jatuh, karena itu semua adalah bagian dari perjalananmu menuju pertumbuhan yang sejati. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi ketika kamu mulai menemukan validasi dalam dirimu sendiri. Suara-suara yang dulu mengguncang, kini kehilangan kekuatannya. Kritikus yang dulu menyakitkan, kini tak lagi menggores. Karena ketika fondasi kepercayaan diri dibangun dari dalam, tidak ada badai dari luar yang mampu merobohkannya. Inilah kekuatan sejati. Ketika kamu tidak lagi berjalan untuk menunggu tepuk tangan, tetapi berjalan karena kamu tahu langkahmu berarti. Ketika kamu tidak lagi melakukan sesuatu demi pujian, tetapi demi keyakinan bahwa hidupmu memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar pengakuan singkat. Dan yang paling indah, ketika kamu berhenti mencari validasi, justru di sanalah orang-orang mulai memperhatikan.
Ketika kamu tidak lagi sibuk membuktikan, justru di sanalah dunia mulai memberikan pengakuan. Namun, pada saat itu, pengakuan itu tidak lagi penting. Pujian itu tidak lagi menjadi tujuan. Karena kamu telah memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengakuan dari dirimu sendiri, cinta dari hatimu sendiri, dan rasa hormat yang lahir dari keteguhanmu sendiri. Kamu tidak lagi terikat pada permainan dunia. Tidak lagi berlari dalam kelelahan untuk mengejar pengakuan yang fana. Kamu berjalan dengan damai, karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu seberapa dalam luka yang pernah kamu sembuhkan, seberapa besar ketakutan yang pernah kamu kalahkan, dan seberapa kuat dirimu untuk terus melangkah. Inilah momen kebebasanmu. Ketika kamu memutuskan untuk berkata pada dirimu sendiri, "Aku cukup." Bahkan ketika dunia tak berkata apa-apa, tak apa-apa. Ketika kamu bisa tertawa untuk dirimu sendiri, menangis dalam pelukan dirimu sendiri, dan merayakan kemenangan kecil yang hanya kamu yang memahami betapa besarnya perjuangan di baliknya. Karena sejatinya, kemenangan terbesar bukanlah ketika dunia melihatmu bersinar, tetapi ketika kamu mampu bersinar untuk dirimu sendiri, bahkan dalam kegelapan yang paling pekat. Jadi, berhentilah menunggu tepuk tangan. Berhentilah menanti pengakuan. Mulailah menepuk pundakmu sendiri dan berkata, "Aku bangga padamu." Dan di sanalah kamu menemukan kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak pernah bergantung pada kata orang lain, tetapi lahir dari cinta yang tulus untuk dirimu sendiri. Itulah kemenangan yang sejati. Sebuah kemenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Sebuah kemenangan yang abadi. Bagian 4. Tidak lagi membuktikan diri untuk membungkam orang lain. Ada satu ilusi yang seringkali memerangkap jiwa, keinginan untuk membuktikan diri kepada mereka yang pernah meragukan. Kita membayangkan momen kemenangan, ketika keberhasilan kita menampar diam wajah-wajah yang dulu meremehkan. Kita membayangkan tatapan kaget mereka, seolah-olah kita bisa berkata, "Lihat, aku berhasil, aku membuktikan diriku." Terdengar manis, bukan? Namun di balik manisnya imajinasi itu, tersembunyi sebuah jebakan yang halus. Karena ketika tujuan kita adalah membungkam kritik, sejatinya kita masih membiarkan suara-suara itu mengendalikan langkah kita. Ketika motivasi kita adalah pembuktian kepada mereka, kita tanpa sadar menyerahkan kendali hidup kita kepada orang lain. Hidup kita tidak lagi murni tentang apa yang kita inginkan, melainkan tentang balas dendam yang dibungkus dalam bentuk keberhasilan. Dan disinilah kelelahan itu lahir. Ketika setiap pencapaian hanya untuk membuktikan sesuatu, maka hasilnya tidak akan pernah benar-benar memuaskan. Karena seberapa besar pun keberhasilanmu, rasa cukup itu akan tetap menjauh. Selalu ada dorongan untuk membuktikan lagi dan lagi. Selalu ada kritik baru yang ingin dibungkam. Selalu ada tatapan sinis baru yang ingin dikalahkan. Dan tanpa sadar, hidupmu berubah menjadi perlombaan yang tidak ada ujungnya. Namun, kehidupan bukan tentang memenangkan perlombaan di mata orang lain. Kehidupan bukan tentang membuktikan siapa yang lebih benar atau siapa yang lebih hebat. Kehidupan adalah tentang berjalan dalam jalan yang paling jujur untuk dirimu sendiri. Tentang menemukan tujuan yang lahir dari keinginan hatimu, bukan dari keinginan untuk membalas dendam. Inilah momen ketika kamu harus bertanya kepada dirimu sendiri dengan jujur. Untuk siapa aku melakukan semua ini? Apakah untuk mereka atau untuk diriku sendiri? Karena kemenangan yang lahir dari dendam hanyalah kemenangan yang semu. Sebab meski kamu berhasil, hatimu tetap terikat pada masa lalu yang tidak pernah kamu relakan. Kamu tetap berjalan di bawah bayang-bayang mereka, dan itu bukanlah kemenangan yang sejati. Namun, ada jalan yang lebih bermakna. Jalan ketika kamu memutuskan untuk melepaskan keinginan membuktikan diri. Jalan ketika kamu berkata, "Aku tidak lagi berjalan untuk membungkam siapapun. Aku berjalan karena aku ingin bertumbuh. Aku berjalan karena aku mencintai hidupku. Aku berjalan karena aku ingin merayakan perjalanan ini, bukan karena ingin memenangkan pertempuran yang tidak lagi penting." Dan disinilah letak kebebasan sejati. Ketika kamu tidak lagi menatap ke belakang untuk melihat siapa yang mengikuti, tidak lagi melirik ke samping untuk melihat siapa yang mencemooh, tetapi menatap lurus ke depan, fokus pada tujuan yang lahir dari dalam hatimu sendiri. Kamu berjalan bukan untuk membuktikan apa-apa kepada siapapun,
tetapi untuk memenuhi panggilan jiwamu yang terdalam. Kamu mulai menciptakan tujuan yang murni. Tujuan yang tidak berakar pada luka masa lalu, tetapi tumbuh dari cinta dan semangat untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu menetapkan impian bukan untuk membungkam kritik, tetapi karena impian itu adalah sesuatu yang kamu cintai dan yakini. Dan setiap langkah yang kamu ambil bukan lagi tentang balas dendam, melainkan tentang merayakan pertumbuhan, tentang menjemput kebahagiaan yang kamu pilih sendiri. Dan ada sesuatu yang luar biasa ketika kamu mulai hidup dengan cara seperti ini. Ironisnya, ketika kamu berhenti mencoba membuktikan sesuatu kepada orang lain, justru disitulah kamu benar-benar membuktikan siapa dirimu. Ketika kamu berhenti mempedulikan komentar sinis, justru disitulah kekuatanmu mulai terlihat. Ketika kamu berhenti berlari mengejar pengakuan, justru disitulah dunia mulai memperhatikan. Namun saat itu terjadi, pengakuan mereka tidak lagi penting. Karena keberhasilanmu bukan lagi tentang mereka, tetapi tentang dirimu sendiri. Bukan lagi tentang membalas, tetapi tentang mencintai hidup yang telah kamu bangun. Kamu tidak lagi terikat oleh masa lalu yang membelenggu. Kamu telah bebas, dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena kemenangan sejati bukan tentang membuktikan siapa yang salah atau siapa yang benar. Bukan tentang membungkam kritik atau meruntuhkan cemoohan. Kemenangan sejati adalah tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa kamu mampu melangkah, mampu bertumbuh, dan mampu menciptakan hidup yang penuh makna. Bukan karena ingin diakui, tapi karena ingin menjalani hidup dengan jujur dan tulus. Jadi, biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menilai. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Yang bukti apa-apa. Yang perlu kamu lakukan hanyalah melangkah, terus bertumbuh, dan merayakan setiap proses yang kamu jalani. Karena pada akhirnya, suara yang paling penting bukan suara mereka, melainkan suara dari dalam hatimu sendiri. Dan ketika hatimu berkata, "Aku bangga dengan perjalanan ini," maka itu adalah suara yang paling jujur dan paling layak didengar. Bagian 5. Memanfaatkan kritik sebagai peta untuk bertumbuh. Kritik itu tajam. Ia bisa melukai hati, menembus pikiran, dan mengguncang keyakinan. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk, meninggalkan bekas yang dalam. Dan seringkali, ketika kita menerima kritik, ada dorongan kuat untuk melawan atau justru bersembunyi, menutupi diri dari rasa sakit yang muncul. Namun, ada sebuah kebenaran yang indah sekaligus pahit. Kritik, jika dipandang dengan bijaksana, adalah peta yang menuntun kita menuju pertumbuhan. Sakit memang, ketika ada yang meragukan kemampuan kita. Pedih rasanya, ketika hasil kerja keras kita dianggap tidak cukup baik. Namun, dalam setiap luka itu, tersembunyi sebuah pelajaran. Setiap komentar yang menusuk, setiap kata yang menyakitkan, bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Jika kita mau melihatnya dari sudut yang berbeda. Pada awalnya, mungkin kamu merasa terpuruk. Mungkin setiap kritik terdengar seperti vonis yang memenjarakan. Kamu merasa dunia sedang menertawakan kegagalanmu, dan kamu ingin bersembunyi, melindungi diri dari rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi di tengah keterpurukan itu, cobalah bertanya pada diri sendiri. Apakah kritik ini benar? Bukan untuk menyakiti diri, bukan untuk memaksa diri menjadi sempurna, tetapi untuk jujur pada kenyataan. Apakah ada kebenaran yang bisa diambil dari kata-kata itu? Apakah ada celah dalam usahamu yang bisa diperbaiki? Apakah ada kelemahan yang perlu kamu asah menjadi kekuatan? Karena seringkali, dalam kritik yang menyakitkan, ada secuil kebenaran yang bisa menjadi petunjuk. Dan ketika kamu berani menatap kebenaran itu, bukan dengan rasa malu, tapi dengan rasa ingin tahu, di sanalah pintu pertumbuhan mulai terbuka. Di sanalah kamu mulai membangun, bukan lagi dengan dasar luka, tetapi dengan dasar tekad untuk memperbaiki diri. Namun, tidak semua kritik layak untuk dipelajari. Ada kritik yang lahir dari ketidaktahuan, ada pula yang berasal dari rasa iri dan dengki. Ada yang diberikan bukan untuk membangun, melainkan untuk merobohkan. Untuk kritik seperti itu, kamu berhak menepisnya, melepaskannya seperti debu yang tak berarti. Kamu tidak perlu memendamnya, tidak perlu memikirkannya terlalu dalam. Karena tidak semua suara layak didengarkan,
dan tidak semua kata pantas untuk diresapi. Kebijaksanaan sejati adalah ketika kamu bisa memilah. Memilih kritik yang membangun, memanfaatkan setiap saran untuk menjadi lebih baik, dan menyingkirkan setiap celaan yang hanya bertujuan menjatuhkan. Dan itulah yang akan membuatmu berbeda. Ketika orang lain sibuk berkeluh kesah tentang betapa kejamnya dunia, kamu memilih untuk belajar dari dunia itu. Ketika orang lain jatuh dan enggan bangkit, kamu justru merangkak, belajar, dan kembali berdiri dengan kekuatan yang lebih besar. Kritik, pada akhirnya, bukanlah musuh. Kritik adalah cermin yang menunjukkan sisi yang tidak kita lihat. Dan seperti cermin, terkadang pantulannya tidak menyenangkan, namun tetap penting untuk kita lihat. Karena hanya dengan berani menatap, kita bisa menemukan celah yang perlu diperbaiki, dan dari situlah kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Bayangkan dirimu seperti seorang petualang yang sedang menapaki jalan terjal. Kritik adalah penunjuk arah. Terkadang penunjuk itu kasar, tajam, dan membuat kaki berdarah. Namun tanpa petunjuk itu, perjalananmu bisa tersesat. Kritik, jika disikapi dengan hati yang lapang, justru akan menuntunmu pada jalan yang lebih baik. Jalan yang membawa pada kemajuan, pada keberhasilan yang lebih murni, dan pada kebijaksanaan yang lebih dalam. Dan ada keindahan dalam proses itu. Setiap kritik yang kamu hadapi, setiap luka yang kamu sembuhkan, setiap pelajaran yang kamu serap, semuanya adalah batu bata yang memperkokoh fondasi dirimu. Setiap kali kamu memperbaiki diri, kamu tidak hanya membangun keterampilan, tetapi juga membangun kepercayaan diri, keteguhan, dan keyakinan. Seiring waktu, kritik yang dulunya menyakitkan akan menjadi cerita. Cerita tentang bagaimana kamu dulu jatuh, belajar, dan bangkit lebih kuat. Cerita tentang bagaimana kamu menjadikan setiap kata yang menyakitkan sebagai api yang membakar semangat untuk terus melangkah. Dan inilah puncaknya. Saat ketika kamu telah bertumbuh begitu kuat, hingga tidak ada lagi kritik yang mampu meruntuhkan. Bukan karena kritik itu tidak datang, tetapi karena kamu telah belajar untuk menjadikannya bahan bakar, bukan batu sandungan. Kamu tidak lagi takut akan komentar sinis, tidak lagi cemas dengan suara-suara yang meremehkan, karena kamu tahu, setiap suara itu hanyalah batu loncatan menuju versi terbaik dari dirimu. Inilah kemenangan sejati. Ketika kamu berhasil mengubah racun menjadi obat, ketika kamu berhasil menjadikan kritik sebagai peta, bukan jebakan, ketika kamu tidak lagi melarikan diri dari rasa sakit, tetapi justru memeluknya, mempelajarinya, dan menjadikannya kekuatan yang membawamu menuju puncak. Jadi, jangan takut pada kritik, jangan lari dari celaan. Lihatlah mereka sebagai guru yang jujur, walau terkadang kasar. Dengarkan apa yang perlu didengarkan, dan abaikan apa yang hanya menyakiti tanpa tujuan. Gunakan setiap pelajaran sebagai batu pijakan, dan teruslah melangkah. Karena pada akhirnya, bukan kritik yang akan menentukan siapa dirimu, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Dan ketika kamu mampu mengubah setiap kritik menjadi kekuatan, tidak ada satupun yang bisa meragukanmu lagi. Kamu akan berdiri, tegak, dengan kepala terangkat tinggi, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu telah berani belajar dari setiap ketidaksempurnaan. Bagian 6. Tumbuh dan meninggalkan ruang yang tidak menghargai. Ada sebuah kebenaran yang seringkali menyakitkan untuk diterima, namun sangat penting untuk dihadapi. Tidak semua ruang yang kita tempati adalah ruang yang layak untuk dihuni. Tidak semua tempat yang kita perjuangkan adalah tempat yang mampu menghargai kehadiran dan usaha kita. Ada ruang-ruang yang, sekeras apapun kita mencoba, tetap tidak mampu melihat nilai sejati dalam diri kita. Mungkin kamu pernah merasakannya. Berjuang keras untuk diakui di lingkungan yang terus saja meremehkan. Memberikan yang terbaik, berharap mereka akan melihat dan menghargai, namun yang kamu terima hanyalah sikap acuh tak acuh. Mungkin kamu pernah menahan diri, berusaha menyesuaikan, bahkan rela menyusutkan impian dan jati diri hanya agar bisa diterima. Namun tetap saja, rasanya seperti berteriak dalam ruang kosong yang tidak pernah menggema kembali. Dan disinilah luka itu bermula. Ketika kamu berjuang di tempat yang salah, di ruang yang tidak pernah berniat menghargai kehadiranmu, kamu mulai bertanya-tanya, pastinya apa aku kurang baik? Apa yang aku kurang layak? Padahal bukan itu masalahnya.
Masalahnya bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena kamu berada di tempat yang tidak mampu menghargai kebaikanmu. Ada ruang-ruang yang tidak diciptakan untuk menumbuhkan, tetapi untuk menekan. Ada lingkungan yang bukan tempat berkembang, melainkan tempat yang membatasi. Dan ketika kamu terlalu lama bertahan di sana, perlahan-lahan, keyakinanmu mulai terkikis. Kamu mulai merasa kecil, tidak berharga, bahkan mulai meragukan diri sendiri. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah kamu hanya berada di tempat yang salah. Namun, datanglah momen itu. Momen ketika akhirnya kamu berkata, "Cukup sudah." Momen ketika kamu sadar bahwa kamu tidak harus bertahan di ruang yang tidak mampu menghargai. Momen ketika kamu memahami bahwa terus berusaha di tempat yang salah bukanlah bentuk kesetiaan, melainkan bentuk dari pengkhianatan terhadap diri sendiri. Dan saat itulah, kamu memilih untuk melepaskan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu dirimu berharga. Kamu berhenti memohon pengakuan. Kamu berhenti menunggu ucapan terima kasih dari mereka yang bahkan tidak mampu melihat usahamu. Kamu berhenti meminta izin untuk diterima. Sebaliknya, kamu berdiri dan berkata, "Aku layak untuk dihargai, dan jika tempat ini tidak mampu memberikannya, aku akan mencarinya di tempat lain." Lalu kamu mulai melangkah, meninggalkan ruang-ruang sempit yang membatasi, meninggalkan lingkungan yang hanya menguras energi, dan mulai mencari atau menciptakan ruang yang lebih luas, yang bisa menampung impian dan potensi yang selama ini kamu pendam. Mungkin langkah pertama terasa berat. Mungkin hatimu bertanya, "Bagaimana jika tidak ada yang mau menerimaku?" Namun percayalah, dunia ini luas. Ada tempat di luar sana yang akan menyambutmu, bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai bagian yang dihargai. Dan ketika kamu tidak menemukan ruang yang menghargaimu, ciptakanlah ruang itu sendiri. Bangun lingkungan yang dipenuhi dengan cinta dan penghargaan. Ciptakan lingkaran yang mampu melihat setiap usaha, sekecil apapun. Jadilah pionir bagi ruang-ruang yang menumbuhkan, bukan menekan. Dan ketika ruang itu tercipta, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi mereka yang selama ini terjebak dalam ketidakadilan yang sama. Ada kelegaan yang luar biasa ketika kamu memilih untuk keluar dari ruang yang tidak lagi memberimu makna. Kamu merasa bebas, seolah-olah beban bertonton akhirnya terangkat dari pundakmu. Dan ketika kamu mulai tumbuh di ruang yang tepat, kamu akan menyadari betapa kecil dan sempitnya tempat yang dulu begitu kamu perjuangkan. Kamu akan bertanya-tanya, "Mengapa aku bertahan begitu lama di tempat yang tak pernah melihat aku sepenuhnya?" Tapi tidak ada yang sia-sia. Karena dari ruang-ruang yang salah itu, kamu belajar tentang keberanian. Kamu belajar tentang kekuatan untuk memilih dan membebaskan diri. Kamu belajar tentang pentingnya menghargai diri sendiri sebelum menuntut dunia untuk menghargai. Dan di sanalah letak kemenanganmu. Ketika kamu berani memilih ruang yang lebih luas. Ketika kamu berani meninggalkan yang lama demi menemukan yang lebih layak. Ketika kamu tidak lagi bertahan demi diterima, tetapi bergerak demi menemukan keutuhan dirimu. Ketika kamu paham bahwa ruang yang tidak menghargaimu bukanlah tempat yang layak untuk pertumbuhanmu. Kemenangan sejati bukan hanya tentang keberhasilan, tapi tentang keberanian untuk meninggalkan. Keberanian untuk melepaskan ruang yang tidak lagi memberikanmu makna. Keberanian untuk berkata, "Aku layak untuk lebih dari ini." Dan ketika kamu menemukan ruang yang baru, atau menciptakannya sendiri, di sanalah kamu akan tumbuh tanpa batas. Di sanalah kamu akan berkembang tanpa perlu khawatir tentang penilaian yang merendahkan. Di sanalah kamu akan menemukan rumah sejati, bukan karena tempatnya, tetapi karena di sanalah kamu dihargai, dilihat, dan dicintai, bukan karena apa yang kamu berikan, tapi karena siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak dihargai, jangan biarkan dirimu terkurung dalam ruang yang tidak memberikanmu makna. Pilihlah untuk melangkah, untuk mencari, atau menciptakan ruang yang mampu memeluk dirimu sepenuhnya. Karena kamu layak untuk dihargai, layak untuk dicintai, dan layak untuk tumbuh dalam ruang yang merangkul setiap bagian dari dirimu. Dan ketika kamu menemukan ruang itu,
kamu tidak hanya menemukan tempat untuk berkembang, tetapi juga menemukan dirimu yang sejati. Sebuah diri yang utuh, bebas, dan siap untuk menaklukkan dunia dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Setiap perjalanan menuju kekuatan sejati dimulai dari satu keputusan sederhana, keputusan untuk berkata, "Cukup sudah." Cukup hidup di bawah bayang-bayang kritik. Cukup menunggu validasi dari dunia yang tidak selalu peduli. Cukup bertahan di ruang yang tidak mampu menghargai. Karena pada akhirnya, hidup yang berharga bukanlah tentang seberapa banyak pujian yang kita terima, tetapi tentang seberapa berani kita melangkah dalam kejujuran terhadap diri sendiri. Dalam 6 langkah yang telah kita bahas, kamu telah menemukan peta menuju kebebasan sejati. Dimulai dengan keberanian untuk berhenti berdebat dengan mereka yang tidak pernah mendengarkan, hingga menaklukkan suara paling kejam yang berbisik dari dalam diri sendiri. Kamu belajar untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pengakuan, melainkan menjadi sumber validasi bagi dirimu sendiri. Kamu memahami bahwa hidup bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan tentang memenuhi panggilan jiwamu yang terdalam. Dan kamu telah belajar memanfaatkan kritik sebagai batu pijakan untuk bertumbuh, serta berani meninggalkan ruang yang tidak lagi layak untuk dihuni. Inilah perjalanan yang tidak mudah, namun setiap langkahnya penuh makna. Perjalanan yang mengajarkanmu bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kamu berteriak, tapi tentang seberapa kuat kamu berdiri meski dalam keheningan. Bahwa kemenangan sejati bukan tentang membungkam orang lain, tapi tentang membebaskan diri dari suara-suara yang mengekang. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari satu hal yang paling penting. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia. Tuputi. Kekuatan itu adalah sesuatu yang kamu ciptakan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, setiap kali kamu berani melangkah, dan setiap kali kamu berdiri tegak meskipun dunia mencoba meruntuhkanmu. Ingatlah, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kamu tidak perlu meminta izin untuk bertumbuh. Kamu tidak perlu menunggu pengakuan untuk merasa berharga. Semua yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Dan ketika kamu menyadari itu, tidak ada yang bisa mengambil kekuatanmu. Tidak ada kritik yang bisa melukai. Tidak ada kata yang bisa meruntuhkan. Karena kamu telah berdiri di atas fondasi keyakinan yang tak tergoyahkan. Jadi, biarkan dunia berbicara. Biarkan kritik datang dan pergi. Sementara itu, kamu teruslah melangkah. Teruslah bertumbuh. Teruslah membangun hidup yang kamu cintai, bukan demi membuktikan apa-apa, tapi demi mewujudkan panggilan jiwamu yang sejati. Dan jika pesan ini telah menggugah hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu siap melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penuh kekuatan di masa mendatang. Jangan lupa untuk subscribe, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Dan yang terpenting, tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta. Sebuah tanda bahwa kamu telah siap, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menang, untuk berkembang, dan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena inilah waktumu. Waktu untuk berdiri tegak, untuk mengambil kembali kekuatanmu, dan untuk menunjukkan kepada dunia, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang penuh makna, bahwa kamu telah memilih untuk hidup dengan keberanian dan keteguhan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Teruslah melangkah, teruslah bertumbuh, dan biarkan dunia melihat cahaya yang kamu pancarkan. Karena hidup ini bukan tentang membungkam mereka yang meremehkan, tapi tentang membangun kehidupan yang layak kamu banggakan. Tuhan memberkatimu.